Oke, selamat pagi rekan-rekan semua. Saya hari ini akan membawakan presentasi PowerPoint. Saya akan bacakan secara singkat, padat, dan cepat. Nanti setelah itu kita akan mendiskusikan PowerPoint tadi setelah selesai saya bacakan. Begitu, Pak Turah dan Pak Yuda. Oke, dan Pak Dewa juga. Saya akan mencoba share screen sebentar ya. Sudah terlihat belum, rekan-rekan? Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Oke. Jadi hari ini saya akan membawakan presentasi terkait dengan Training of Trainer, TOT, sesuai SSKNI, Program Pelatihan Tatap Muka. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ini profil saya. Nama saya itu Ana Agung Moni Aledi Jelantik, lahir Jakarta pada 30 Juni 1977, menyelesaikan sarjana politik pada Universitas Buka pada tahun 2000 pada bidang administrasi negara, dan sarjana hukum pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLEM Jakarta pada tahun 2005. Pada saat ini profesi saya adalah sebagai advokat pada firma hukum Syarfi Jelantik & Partners di Jakarta, arbiter pada Dewan Sengketa Konstruksi Indonesia, serta mediator baik di dalam maupun di luar pengadilan. Beberapa sertifikasi yang sudah saya dapatkan adalah saya adalah seorang Associate of Chartered Institute of Arbitrator London, Certified Mediator Mahkamah Agung, Certified Auditor Hukum, Certified pengadaan kontrak pengadaan, Certified kontrak konstruksi, Certified hukum pengadaan, Certified contract drafter, Certified tax legal consultant, Certified mining legal consultant, Certified professional human resource management, Certified industrial relation professional, Certified human resource operation, Certified human resource business professional, serta Certified compensation professional. Jadi itu profil saya. Kemudian di slide selanjutnya, ini sertifikat kompetensi saya yang nanti mas-mas juga insya Allah akan dapatkan. Lanjut, ini surat tugas saya dari Yayasan Keluarga Hairahef. Mudah-mudahan lancar semuanya. Nah, sekarang kita lanjut ke unit kompetensinya. Jadi ini materi 4-nya ini mendesain media pembelajaran. Nah, elemen kompetensinya itu apa? Mendesain dan memvalidasi suatu strategik untuk media pembelajaran. Yang kedua, memilih media pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan media cetak dan projectable. Jadi kalau elemen itu sebagai babnya, KOK-nya itu sebagai subbab gitu, Bang, kira-kira. Nah, ini yang pertama kita masuk ke elemen kompetensi, yaitu mendesain dan memvalidasi suatu strategi untuk media pembelajaran. Itu lanjut, ini yang pertama itu desain program pelatihan harus dianalisis. Yang kedua itu strategi untuk media pembelajaran dirumuskan. Yang ketiga, strategi untuk pengembangan media pembelajaran divalidasi dengan mereka yang terlibat dalam proses pelatihan. Lanjut, saya ke slide 8 dengan judul memilih media pembelajaran. Kemudian, nah, yang pertama itu media didesain berdasarkan pada strategi dan rencana umum untuk pengembangan media. Yang kedua itu hasil desain media pembelajaran dikembangkan. Nanti akan kita bahas setelah PowerPoint ini. Nah, ini mengembangkan media cetak dan projectable. Itu jadi kita bisa memutuskan mau pakai medianya seperti apa gitu. Kemudian yang kelima itu merencanakan penyajian materi pelatihan. Nah, itu elemen kompetensinya itu yang pertama itu merancang sesi pembelajaran. Yang kedua mempersiapkan bahan pelengkapan pembelajaran dan media yang digunakan. Yang ketiga itu mengorganisasikan lingkungan pembelajaran sesuai dengan situasi pembelajaran. Nah, selanjutnya merancang sesi pembelajaran. Nah,
materi pembelajaran, metode dan media pembelajaran di-identified atau diidentifikasi. Yang kedua itu materi pembelajaran, metode dan media pembelajaran disusun dalam sesi dan pentahapan pembelajaran. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Nah, mengenai elemen kompetisi ini yang terkait ini mempersiapkan bahan atau perlengkapan pembelajaran dan media yang digunakan. Selanjutnya. Nah, bahan perlengkapan pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan diidentifikasi dan dikelompokkan. Nah, selanjutnya, bahan perlengkapan pembelajaran dan media pembelajaran yang digunakan disusun dalam bentuk rencana pembelajaran. Lanjut kita ke slide berikutnya, mengenai mengorganisasikan lingkungan pembelajaran sesuai dengan situasi pembelajaran. Nah, ini yang penting ini ada interaksi antara mentor dengan peserta pelatihan. Nah, tempat proses pembelajaran beserta fasilitasnya diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, media sarana pendukung pembelajaran yang akan digunakan baik untuk instruktur maupun peserta pelatihan juga disiapkan. Termasuk juga yang fasilitas, bahan perlengkapan pembelajaran, media pembelajaran, dan jadwal pembelajaran diorganisasikan sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah dibuat. Nah, sekarang kita masuk ke materi 6. Ya, ini tadi saya bilang masalah diperlukannya interaksi. Yang penting di sini interaksi antara pelatih dengan yang dilatih gitu. Nah, melaksanakan pelatihan tatap muka atau ini yang pertama itu menjalin hubungan kerja yang baik pada situasi pembelajaran. Yang kedua, menerapkan bimbingan yang tepat dalam situasi pembelajaran. Yang ketiga, memonitor proses pembelajaran dalam situasi pembelajaran. Gitu. Nah, yang selanjutnya adalah menjalin hubungan kerja yang baik pada situasi pembelajaran. Oke. Nah, hubungan kerja yang baik antara peserta pelatihan dalam proses pembelajaran diwujudkan dalam bentuk saling memahami peran masing-masing. Nah, selanjutnya, hubungan yang harmonis antara peserta pelatihan dan instruktur dengan situasi lingkungan pembelajaran diwujudkan dalam bentuk saling memahami peran masing-masing. Oke. Satu. Nah, kita yang ke elemen kompetisi berikutnya adalah menerapkan bimbingan yang tepat dalam situasi pembelajaran. Nah, materi bimbingan di-identify sesuai dengan situasi pembelajaran. Gitu. Nah, yang kedua, itu proses pembelajaran simulasi dilaksanakan dengan lancar, tertib, sesuai dengan rencana. Oke, kita lanjut ke judul berikutnya. Nah, ini terkait dengan elemen kompetensi memonitor proses pembelajaran dalam situasi pembelajaran. Nah, proses pembelajaran diidentifikasi sesuai dengan situasi pembelajaran. Nah, proses fasilitasi pembimbingan pembelajaran juga dimonitor. Dan yang terakhir itu proses fasilitasi bimbingan pembelajaran juga dilaporkan. Gitu. Nah, demikian presentasi singkat yang dapat saya berikan, saya paparkan. Setelah ini kita akan adakan diskusi lebih lanjut. Dengan demikian saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua dapat memahami dengan baik. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Bu Harlisnya masih